Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat datang untuk kita semua pada perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang ketiga di Gereja Katedral Sibolga ini. Pada hari Minggu Advent ketiga ini kita rayakan sukacita besar. Karena itu maka Minggu Advent ketiga ini disebut juga sebagai Minggu Sukacita. Dalam Injil nanti kita akan mendengarkan bagaimana jalan untuk mencapai sukacita itu sendiri. Ketika Yohanes selesai menyampaikan makna pertobatan, banyak orang datang kepadanya untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal dan sukacita sejati. Yohanes memberikan kepada mereka jalan untuk mendapatkan sukacita itu. Karena itulah maka pada hari Minggu Advent ketiga ini bersama-sama kita juga mencari jalan agar kita mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita. Karena itu maka kita bersama dengan seluruh umat yang hadir menyampaikan intensi-intensi doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa.
Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setiamu. Dialah Yesus Kristus Putramu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Zefania. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanggapanmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbaktilah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbaktilah untuk Allah,
kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu senang menonton sinetron atau mungkin senang menonton bioskop, maka ada satu alur cerita yang biasanya kita sukai. Alur ceritanya ini disimpulkan dengan apa yang disebut dengan happy ending. Happy ending artinya ialah bahwa film ini pada akhirnya membahagiakan
dan mendatangkan sukacita bagi kita sesuai dengan keinginan kita, menjadi menggembirakan. Biasanya kalau film India kita tonton, itu akan kelihatan awalnya nanti anak muda India akan hancur-hancuran, ditendang, dipukul sampai setengah mati, luka-luka dia, dan pada akhirnya nanti kemudian tiba-tiba dia ingat sesuatu atau kekuatan dari mana bangkit dia, sekali pukul semua kemudian berjatuhan lawannya, mati, dan kemudian dia menang. Sesudah dia menang baru datang polisi menolong. Nah, yang mau kita katakan ialah bahwa memang film ini alurnya pada akhirnya dia akan bahagia dan senang, dan kita menontonnya juga puas. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau Bapak Ibu menonton sinetron dan artis yang paling Bapak Ibu sukai itu tiba-tiba kemudian dia kecelakaan dan mati dia. Atau kemudian dia sedang berjuang untuk mendapatkan suaminya, tahu-taunya dia tidak dapatkan juga, dia juga kecelakaan dan yang lain bahagia. Akan sedih sekali kita menontonnya. Itulah yang disebut dengan sad ending atau film yang akhirnya bersedih. Kita tidak menghasilkan apa yang disebut dengan happy ending tadi itu. Dalam sejarah umat Israel, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perjalanan hidup mereka ini juga ibarat sebuah film yang akhirnya nanti berakhir dengan sukacita. Di mana akhir sukacitanya? Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sering sekali menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka melawan Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan sendiri. Mereka berkali-kali ditaklukkan oleh bangsa asing. Karena itulah maka Yerusalem itu adalah daerah yang selalu juga ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing, dan umat Israel ini dibuang ke tanah pembuangan. Mereka pernah dibuang ke Mesir, mereka dibuang ke Babylon, dan di Babylon inilah mereka kemudian menangisi nasib mereka. Karena itu kalau dengar lagu ada di tepian Babylon itulah ungkapan hati mereka di tepian sungai Babylon. Kemudian mereka di situ menangis, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka kemudian mengakui dosa-dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan. Dan atas dasar inilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kemudian hidup mereka mulai kemudian menuju sukacita yang besar itu. Dalam pembuangan di Mesir, dalam pembuangan di Babylon itu, mereka mengalami hidup yang serba susah. Dan itu disebut sebetulnya kalau kita mau merefleksikan itu adalah masa-masa sulit dalam hidup mereka yang sekaligus juga menjadi pemurnian bagi iman mereka kepada Allah. Karena itu maka dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bersama-sama bagaimana kemudian dalam kitab Jefanya ini dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan bergiriang gembiralah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebus binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Inilah sebetulnya awal dari sukacita besar itu. Ketika manusia ada tetap dalam penghukuman Tuhan, ketika manusia tetap ada dalam dosa, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka sukacita tidak akan didapatkan oleh manusia itu sendiri. Ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, maka sukacita kita tidak akan dapatkan. Karena itu maka nanti Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Tuhan kemudian menuntun kita ada di tengah-tengah kita. Itulah sebetulnya peristiwa Natal, di mana Allah sendiri kemudian menjelma menjadi manusia, menurunkan putranya sendiri Yesus Kristus ke tengah-tengah kita untuk tinggal di antara kita. Karena itu tidak ada alasan untuk merasa takut lagi. Sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama ini. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu, engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka.
Tidak ada lagi yang kita takutkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jika Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Dan itulah peristiwa Natal, kelahiran Tuhan kita. Dan sekarang kita memasuki masa Advent ketiga. Kalau kita lihat lilin Advent di sini, yang ketiga ini, dia sudah berwarna lain. Dia merah jambu di situ, menyimbolkan sukacita besar. Karena Natal sudah akan semakin dekat dan peristiwa penyelamatan Tuhan sudah terjadi ke tengah-tengah kita masing-masing. Dalam bacaan Injil kita dicoba tadi dibawa bagaimana rumus untuk mendapatkan sukacita besar itu. Inti dari sukacita besar dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah pertobatan batin. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka berbalik kepada Tuhan kembali. Sesudah mereka selama ini meninggalkan Tuhan dan mereka dihukum, mereka menyadari diri mereka sebagai orang yang berdosa dan kemudian mereka bertobat. Mereka datang kepada Tuhan, tinggal di tengah-tengah. Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka dan kemudian sukacita besar ada dalam diri mereka. Dalam konteks itu sekarang kita rayakan ini, Advent ketiga ini. Dan sebagai permenungan bagi kita, Yohanes telah membuka dan memberikan jalan bagi kita. Apa sebetulnya rumus yang untuk mendapatkan sukacita besar itu? Rumus yang pertama seperti tadi saya katakan itu, sebetulnya adalah pertobatan batin. Karena itulah maka Yohanes mewartakan pertobatan itu di tengah-tengah umat Israel dengan berseru-seru di padang gurun. Dan Injil yang kita baca ini merupakan bagian dari situ. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Nah, sesudah Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, kemudian orang-orang yang mendengar dia mau bertobat. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kemudian harus merenungkan di sini dan memilah-milah, membagi bagaimana jalan pertobatan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini. Ada 3 jalan untuk mendapatkan sukacita besar berdasarkan Injil yang dikisahkan kepada kita pada hari ini. Jalan pertama ialah berbagi. Jalan yang kedua ialah kita tulus ikhlas tidak menipu orang lain. Dan jalan yang ketiga ialah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Berkata cukup. Dan itulah sebetulnya yang kita hendak renungkan dalam Injil hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis selesai mewartakan pertobatan, 3 kelompok orang datang kepadanya. Ini nanti yang mewakili 3 jalan untuk mendapatkan sukacita itu. Ketiga kelompok yang bertanya kepada Yesus, kepada Yohanes sesudah dia mewartakan pertobatan. Kelompok pertama adalah orang-orang kaya. Kelompok kedua adalah para pemungut cukai. Dan kelompok ketiga ialah prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu. Ketiga kelompok ini Bapak Ibu Saudara terkasih adalah kelompok yang dicap negatif dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berdosa. Mereka sesudah mendengarkan pertobatan dari Yohanes, mereka bertanya, bagaimana jalan kami untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal dan sukacita itu? Pertama datang kepada Yohanes itu bertanya, jika demikian apakah yang harus kami lakukan? Inilah kelompok orang kaya itu. Dan Yohanes menjawab mereka, siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Inilah jalan pertama yang kita sebut tadi itu, berbagi kepada orang lain. Sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak mendapatkan sukacita dalam hidup kita karena kita terlalu pelit. Orang mengatakan kita si holik mangging, tidak bisa. Katanya kalau masuk uang kepada kita seperti masuk bubu. Masuknya banyak, gampang, keluarnya sulit sekali. Ini gambaran orang si holik mangging. Mungkin orang ini kalau pergi makan di restoran, dia membawa nasi dari rumah, hanya pesan ikannya di restoran supaya hemat sekali. Dan dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan. Karena apa? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau memikirkan orang-orang yang berkekurangan di sampingnya, di sebelahnya, di belakang rumahnya, dan yang hidup bersama-sama dengan dia.
Banyak dari antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, berpikir ketika kita memberi, maka kita kemudian akan merugi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, saudara terkasih, orang yang mau berbagi tidak akan pernah berkekurangan. Ada kisah tentang seorang bapak yang memiliki 3 anak. Anak pertama, kedua, dan ketiga. Bapak ini berdasarkan ukuran kampung sudah termasuk kaya. Mengapa dia kaya? Karena dia memiliki 19 ekor kerbau. Sebelum dia meninggal, dia menuliskan pembagian warisan kepada anak-anaknya. Dia katakan anak pertama nanti akan mendapatkan warisan kerbau ini setengah dari jumlah kerbau yang ada. Anak kedua akan mendapatkan bagian 1/4, dan kemudian anak ketiga akan mendapatkan bagian 1/5. Sesudah dia meninggal, kemudian hendak dibagilah kepada mereka kerbau ini. Hendak dibagi kepada mereka kerbau ini. Bapak Ibu ingat tadi kerbau mereka ada 19. Kepada anak pertama itu mendapatkan setengah, anak kedua kemudian mendapatkan 1/4, anak ketiga mendapatkan 1/5. Coba Bapak Ibu bagi. Kalau setengah dari 19 itu berapa? 9,5. Artinya 9 dan 2 kakinya. Nanti kemudian 1/4-nya berapa itu? Bagilah yang 19 itu. Ketika mereka kemudian mendapatkan bagian seperti itu, mereka mulai bersungut-sungut. Anak yang pertama mengatakan, masa saya dapat seperti itu? Tidak mungkin, saya harus mendapatkan bagian utuh. Kemudian adiknya yang lain mengatakan, jangan. Kita harus mendapat bagian seperti yang sudah diwariskan oleh orang tua kepada kita. Itu wasiat. Maka mereka tidak mendapatkan kesepakatan. Mereka bertengkar terus-menerus karena tidak mencapai kesepakatan, karena mereka ingin mendapatkan bagian yang utuh. Ketika mereka bertengkar, tetangga mereka kemudian mendengarkan pertengkaran mereka. Tetangga mereka ini adalah orang yang miskin dan hanya memiliki 1 kerbau. Karena itu kemudian dia datang ke tempat orang yang bertengkar itu. Apa yang kalian pertengkarkan? Mereka cerita tentang pembagian harta warisan. Dan kemudian orang miskin itu berkata, saya memiliki 1 kerbau. Kalau kalian kesulitan, ambillah kerbau saya itu dan ikut kalian bagi. Sekarang jumlah kerbau sudah 20. Dan kemudian mereka sepakat baik kita membaginya. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang tua. Dari 20 itu, setengah dari 20 itu 10 ekor. Kepada anak yang pertama kemudian diberi 10 ekor. Kemudian anak yang kedua mendapat 1/4. 1/4 dari 20 itu adalah 5. Diambil 5 dikasih ke anak yang kedua. Kemudian 1/5 untuk anak yang bungsu ini. Dihitung 1/5 itu adalah 4. Dikasih 4. Sekarang jumlahnya semua berapa? Jumlah yang dibagi sekarang hanya 19 kerbau. 10 untuk anak yang pertama, kemudian 5 untuk anak yang kedua, dan 4 untuk anak yang ketiga. Jumlahnya 19 dan masih sisa 1 kerbau lagi. Sekarang mau dikemanakan kerbau ini? Mereka kemudian sepakat untuk mengembalikan itu kepada orang miskin yang tadi hanya memiliki 1 kerbau ini. Sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena kerakusan kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Sebetulnya ini bagian yang tepat dan pas. Sering sekali juga kita kemudian harus belajar dari orang-orang miskin. Banyak dari antara kita memiliki banyak, tetapi kita tidak mau berbagi, malah mengambil bagian dari orang-orang yang berkekurangan. Injil hari ini mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, orang yang lebih harus berbagi kepada orang yang kurang beruntung atau orang yang berkekurangan. Karena itulah maka gereja meminta kita setiap masa Advent akan diminta kepada kita untuk melakukan aksi Natal, agar sebagian dari kita yang memiliki pencarian besar menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan supaya mereka mendapatkan sukacita besar. Itu yang paling penting kita ingat pada hari ini. Tetapi juga jangan seperti pengkhotbah di kampung saya. Dulu bapak saya pernah bercerita tentang itu. Ada katanya seorang pengkhotbah, dia berkhotbah sungguh-sungguh di hadapan orang banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih katanya, seperti yang ditulis dalam Injil hari ini.
Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Kemudian anaknya pulang ke rumah, dilihatnya jas dari bapak pengkhotbah ini ada 2. Dia ambil 1, diberikan kepada pengemis. Dan kemudian sesudah pulang pengkhotbah ini ke rumahnya, dia cari jas yang 1. Di mana jasku ini? Ditanya istrinya tidak tahu. Tiba-tiba anaknya mengaku, Pak, saya sudah ambil. Nah, kemana kau kasih? Katanya, ku ambil, sudah ku kasih ke pengemis itu. Dia kemudian memarahi anaknya, mengapa kau berikan itu jas terbaik saya, katanya. Kemudian anaknya itu mengatakan, kan bapak berkhotbah, katanya, kalau ada bajumu 2, kasih 1. Kulihat jasmu 2, bapak, katanya, ku kasih 1 kepada orang yang membutuhkan. Pengkhotbah itu kemudian mengatakan, dang tuhi tai jamitai, katanya, kepada orang itu jamitai. Bukan kepada kita itu khotbahnya, kepada orang. Berbagi bapak ibu saudara-saudara terkasih bukan untuk orang lain. Untuk kita semua, kalau ada bagian kita, harus juga memberi. Jangan mengharapkan orang lain yang berbagi kepada kita. Sering sekali kita berpikir seperti itu. Berbagi bapak ibu saudara-saudara terkasih bukan soal banyaknya. Berbagi itu adalah soal bagaimana kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain, bahwa mereka berkekurangan. Bukan soal banyak di sini. Karena itu jalan untuk mendapatkan sukacita dalam diri kita masing-masing ialah mau berbagi kepada orang lain. Jalan yang kedua yang harus kita tempuh ialah jangan menipu orang lain. Dan inilah yang kemudian diingatkan oleh Yohanes kepada pemungut-pemungut cukai. Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, ini Injil ini serentak juga berbagi, sekarang dialamatkan untuk perkoperasi. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada di sini perkoperasi atau peminjam uang, disinilah letaknya. Jangan tagih lebih daripada apa yang seharusnya kemudian tagih. Jangan juga perbesar-besar bunganya, atau sengaja-sengaja supaya sita rumahnya atau sita hartanya. Bagilah dan ambillah berdasarkan bagianmu. Jangan menipu orang lain. Itulah yang diingatkan kepada pemungut cukai dan kepada kita semua yang hadir di sini pada hari ini. Dan jalan yang ketiga yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita berkata cukup dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan Yohanes kepada serdadu-serdadu dan prajurit-prajurit yang berkata kepadanya, dan kami apakah yang harus kami lakukan? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yang terakhir ini saja kita renungkan. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Banyak orang tidak mendapatkan sukacita dalam kehidupannya. Karena apa? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Gajinya hanya 1 juta. Belanjaannya bisa 2 juta atau 1.500.000. Pada akhirnya nanti markredit kemudian setiap bulan datang kepada dia, menunggu terus-menerus, akan menjadi sulit dan kemudian tidak akan mendapatkan sukacita dalam kehidupannya. Berkata cukup Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sama juga artinya kita berkata cukup atas segala upaya kerja keras kita yang terus-menerus kita alamatkan untuk mencari sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kita harus berkata cukup, sekarang saatnya saya juga menikmati kehidupan saya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu bekerja siang malam terus menerus mengejar kekayaan dan semuanya, tidak ada waktu untuk rekreasi dan jalan-jalan kecuali pada saat tua. Dan sudah pada saat tua banyak waktunya rekreasi dan jalan-jalan, tetapi tempatnya adalah penang, rumah sakit. Percuma, tidak ada artinya. Sekarang saatnya bagi Bapak Ibu untuk berkata cukup. Cukup dalam arti perbaiki keluarga masing-masing, perbaiki hidup kita masing-masing, dan kemudian dekatkan diri kita masing-masing dengan Tuhan. Hanya dengan 3 jalan ini. Yang pertama, kita berbagi dengan orang lain, kita tidak menipu dengan orang lain, dan kita berkata cukup, maka kemudian kita akan mendapatkan sukacita besar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mempraktekkan cara hidup ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hidup kita tidak akan mencapai happy ending. Hidup kita ini nanti harus berakhir dengan sukacita dan bahagia.
Dan akhir dari hidup kita, sukacita dan bahagia hanya akan kita dapatkan jika kita meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita masing-masing. Amin. Mari kita semua berdiri menyampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putra dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menanamkan semangat optimis, penuh harapan pada umatnya dan pada masyarakat sekitarnya. Kami mohon ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat agar selalu dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Kami mohon ya Tuhan. Bagi mereka yang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayamu, sehingga sanggup dan tabah menghadapi kesulitan. Kami mohon ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan tugas panggilan kami, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Kami mohon ya Tuhan. Kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kekuasaan diri kami agar mampu menampakkan diri seperti Kristus Putramu. Sebab Dia adalah Tuhan antara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
kami berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami tunjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat menunjukkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mencah-cahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkembang dalam keriman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenankan turun serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagaimana Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Tuhan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
dan berikan kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-mu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rejeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita tutup perayaan ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.